Kota Jakarta dianggap beban penduduknya terlalu padat. Pemerintahan Presiden Joko Widodo berencana memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Hingga saat ini pemerintah masih terus melakukan kajian termasuk persiapan lahan yang direncanakan jadi lokasi pusat pemerintahan yang baru. Sejumlah daerah menyatakan kesiapannya, namun nama kota Palangkaraya kerap muncul ke permukaan. Dan kita langsung saja berbincang dengan Wali Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan Bapak Riban Satya. Selamat pagi Pak Riban. Selamat pagi. Ya, Pak Riban, ini nama Palangkaraya semakin mencuat karena namanya sering disebut-sebut sebagai alternatif kota untuk ibu kota baru yang bisa menggantikan DKI Jakarta. Ada instruksi khusus nggak sih Pak dari pemerintah pusat misalnya melakukan kajian, AMDAL, lalu kemudian juga lahan dan juga tata kota dan lain-lain Pak? Iya, sampai hari ini secara khusus instruksi dari pemerintah pusat memang belum kami terima. Tetapi kami sering menerima beberapa pejabat yang datang ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya, khususnya sering menanyakan bagaimana kesiapan pemerintah Kota Palangkaraya dalam rangka menyikapi isu pemindahan ibu kota pemerintahan atau ibu kota negara ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya. Kami memang sejak dilantik tahun 2008, sebelum ada wacana yang cukup intens tentang pemindahan ibu kota pemerintahan ke Kalimantan Tengah, kami telah merencanakan sebuah kawasan di wilayah Kota Palangka, khususnya masalah infrastruktur. Kami berpikir untuk 100 tahun ke depan, itu minimal perencanaan kami. Jadi jalan-jalan yang baru itu khusus untuk jalan lingkungan itu minimal 50 meter, dan untuk jalan-jalan protokol atau jalan-jalan utama itu sudah kami canangkan minimal 150 meter. Nah, dalam hal ini ketika wacana pemindahan ibu kota negara semakin intens, sekarang semakin maju. Kami rasa sesuai dengan apa yang telah kami pikirkan, apa yang kami rencanakan sejak tahun 2008. Ya. Baik, Pak Riban, tadi Anda menyatakan semakin ke sini semakin banyak dari pemerintah pusat yang datang ke Palangkaraya untuk menanyakan. Apakah termasuk juga Bappenas yang juga melakukan kajian di sana, Pak? Iya, Pak Menteri langsung pada beberapa bulan yang lalu telah datang ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya. Saya sebagai Kepala Daerah Wali Kota Palangkaraya bersama dengan Pak Gubernur mendampingi beliau ketika beliau berkunjung. Bahkan pada saat itu beliau sudah menyampaikan melalui media massa bahwa pemerintah pusat Pak Presiden telah menginstruksikan beberapa menteri untuk melakukan kajian-kajian. Tapi secara khusus untuk daerah belum. Tapi kami sudah melakukan kajian-kajian secara parsial menurut menginstruksikan beberapa SKPD untuk mempersiapkan dokumen-dokumen atau data-data dalam rangka untuk kesiapan ketika ada instruksi dari pemerintah pusat untuk menyiapkan data dan lain-lain. Pada prinsipnya kami sudah memulai menyiapkannya. Baik, Pak Riban, banyak kota-kota yang lain di Indonesia untuk kemudian menyatakan bersedia jika memang dijadikan ibu kota. Tapi kemudian Palangkaraya yang sering disebut. Nah, masalahnya adalah dari Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa sudah menyediakan 500.000 hektar. Saat ini 500.000 hektar tersebut penggunaan lahannya untuk apa sih Pak? Peruntukannya apakah memang masih hutan atau sudah menjadi memang sudah ada dalam rencana tata ruangnya atau seperti apa? Iya, secara umum lahan kurang lebih 500 hektar itu karena kami sudah dipanggil dan sudah melakukan rapat internal 3 kabupaten itu oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Secara umum lahan yang 500 hektar itu 75% itu masih bebas, tidak ada kegiatan apa-apa. 25%-nya sebagian untuk pemukiman, sebagian untuk perkebunan rakyat, dan ada juga perkebunan besar yang ada di wilayah tersebut. Jadi bukan 500.000 hektar tapi 500 hektar ya Pak ya? Bukan 500.000 hektar, mohon maaf. 500.000 hektar. Oke, 500.000 hektar. Jadi saat ini penggunaannya masih lahan kosong begitu dalam berupa hutan begitu ya Pak ya? Baik. Nah, sekitar 75% yang kosong dan merupakan hutan. Baik, 75% dalam berupa hutan. Pak, kalau kita bicara soal RIPDA atau Rencana Induk Pembangunan Daerah, apakah isu pemindahan ibu kota ini selalu menjadi isu ketika melakukan rancangan induk segala macam untuk tata ruang selama ini dilakukan oleh pemerintah kota, Pak? Iya, dan tadi sudah saya katakan kami membangun kota ini sejak 2008 karena kita belajar dari kota-kota lain di Indonesia khususnya. Ketika dalam merencanakan pembangunan kita tidak berpikir untuk 100 tahun ke depan,
maka kami berpikir itu akan menjadi persoalan nanti, khususnya masalah infrastruktur dan tempat-tempat pemukiman. Itu memang harus kita menggunakan pola zona di membangun kota ini, dan memang kota lama kita sudah tertata dengan baik, tetapi di dalam bagian dari kota tua itu juga masih kita melihat pada satu saat karena terjadinya pembangunan pemukiman ini dengan menggunakan RSS dan lain. Makanya kami, kebijakan pemerintah kota tidak memberikan izin kepada RS yang ukuran lahannya kecil. Kami meminta itu minimal dengan Menteri Perumahan Rakyat itu minimal 20, karena ukuran lahan paling kecil di sini kapelengannya atau persilnya 20-30. Kalau itu RSS kan ada yang 10 kali 12, bahkan ada yang kecil dari itu. Itulah yang kami selalu mengatakan ini terlalu kecil, tidak ideal pada suatu saat kalau ukuran perumahan seperti ini. Begitu beda dengan Jakarta. Kalimantan Tengah kan masih luas, masih longgar, jadi bisa kita tata dengan baik. Baik, itu adalah salah satu keuntungan ekonomis. Tapi kalau kita bicara Pak, masalah di Pulau Jawa katanya memang masalah rawan gempa karena memang ada di Ring of Fire. Kalau di Kalimantan katanya tidak rawan gempa, kemudian juga tapi permasalahannya adalah saya pernah ke Palangkaraya juga, sempat juga terjadi kebakaran lahan, kabut asap yang sangat tebal waktu itu. Banjir juga beberapa waktu lalu juga terjadi juga di Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana Anda melihat ini, Pak? Artinya Kalimantan Tengah dan juga Palangkaraya toh juga tidak bebas juga dari masalah. Begitu kan, Pak? Iya. Ya, itu kan persoalan alam ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan ya sama seperti hari ini umpamanya. Prediksi beberapa ahli geologi bahwa Kalimantan itu bebas dan gempa. Kita tidak tahu proses 100 tahun ke depan apakah tetap bertahan seperti ini. Sama dengan persoalan kebakaran lahan dan hutan. Kami rasa perkara lahan dan hutan ini tidak hanya Palangkaraya, Sumatera, bahkan di luar negeri juga sama, hal yang sama juga. Tapi hal ini tidak bisa kita abaikan. Kalau memang secara strategis dan lain-lain penilaian bahwa Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya layak untuk jadi ibu kota provinsi. Kenapa hal ini tidak kita kaji secara serius agar persoalan-persoalan terkini yang ada di ibu kota yang kita hadapi sebagai ibu kota negara, ya ini kan jangka panjangnya bisa kita berpikir seperti negara-negara lain. Malaysia memindahkan ibu kota negaranya, beberapa negara lain juga memindahkan ibu kota negara kayak Australia. Kenapa Indonesia kok semacam tabu atau semacam haram ketika mengkaji persoalan pemindahan ibu kota negara? Karena ini untuk anak cucu kita ke depan. Begitu. Baik, Pak Riban, mungkin bukan masalah tabu, tapi kemudian banyak juga kajian yang khawatir kerusakan lingkungan, kerusakan hutan semakin merajalela terjadi di Palangkaraya. Kita lihat kemarin kebakaran hutan, anak-anak bayi diungsikan, katakanlah ke Banjarmasin dan juga ke kota-kota lain. Lalu kemudian juga terjadi juga banjir, orang utan semakin terdesak habitatnya. Apa yang ingin Anda katakan dengan berbagai macam fakta ini, Pak? Saya rasa begini ya, jadi ini keterlibatan seluruh masyarakat. Kalau kita kaji secara mendalam bahwa kebakaran lahan dan hutan ataupun kabut asap bencana kabut asap beberapa tahunnya sebenarnya itu bukan hanya akibat olah warga kota sendiri, tapi ini adalah kondisi alam, karakteristik, dan juga memang harus ditangani secara serius. Pemerintah daerah khususnya Kota Palangkaraya sebenarnya kena imbasnya dari kegiatan-kegiatan yang di luar gitu. Jadi semua elemen masyarakat memang harus bertanggung jawab. Kemudian juga situasi alam ketika kemarau tidak berkepanjangan sampai 3 bulan ke atas, maka saya rasa itu tidak ada masalah. 2 tahun terakhir ini tidak ada persoalan yang cukup serius, dan itu persoalan-persoalan yang memang harus kita jaga ke depan jangan sampai terulang lagi. Pak Ade ya. Baik, Pak Riban, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah pusat dan juga katakanlah kepada masyarakat Palangkaraya sendiri? Artinya kita belak-belakan lah Pak, artinya Palangkaraya juga masih punya kelemahan, mungkin bisa diceritakan kepada kami saat ini apa saja catatan-catatan tersebut, apa yang harus diperbaiki, kelemahan-kelemahan di Palangkaraya apa, lalu kemudian juga hambatan-hambatannya apa begitu? Iya, khusus untuk pemerintah pusat kami tidak meminta agar Kota Palangkaraya ini yang paling ideal, tidak. Silakan lakukan kajian-kajian bagaimana supaya pemerintahan sekarang itu bisa memikirkan untuk masa depan bangsa ini minimal. Dan masalah yang ada di Kota Palangkaraya sebenarnya
kita hanya persoalannya bagaimana kita menata kota ini dengan baik, kota-kota baru itu, kawasan-kawasan yang kosong sekarang itu, ayo kita menatanya. Penataan kota ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kami hanya berusaha membuat perencanaannya, tapi untuk mengamankan perencanaan itu kan perlu dana. Ya, kita mengamankan atau kita membangun infrastruktur, minimal kita membuat regulasi-regulasi itu didukung oleh pemerintah pusat, dan kajian-kajiannya juga harus kajian yang sifatnya luas, jadi tidak hanya sektoral kajiannya. Kami di daerah punya SDM untuk melakukan kajian-kajian, tetapi ketika ini tidak didukung oleh pemerintah pusat, maka apa arti sebuah kajian yang kami lakukan itu? Kemudian juga kajian ini juga memang harus diimplementasikan. Kami berusaha melalui Perda untuk membuat rencana tata ruang wilayah kota itu yang untuk masa depan, 100 tahun ke depan kami sudah. Tapi ada satu persoalan sistem politik kita yang ada. Ketika berganti pimpinan, maka bergantilah kebijakan-kebijakan baru yang tidak akan mendukung kebijakan yang lama. Ini juga yang perlu kita koreksi. Saya 2 periode, insya Allah 2018 nanti berakhir, saya sudah melakukan langkah-langkah untuk masa depan. Tetapi saya ada kekhawatiran. Ketika pemimpin nanti yang mengganti saya itu juga tidak berpikir seperti saya, maka apa arti yang saya sudah kerja 10 tahun yang sudah-sudah itu. Nah, ini juga yang perlu kita lakukan bersama. Kita melihat sistem politik di Indonesia ini atau gaya-gaya kepemimpinan yang ada itu juga masih belum bisa berpikir seperti bagaimana kita bisa kompak dalam rangka membangun daerah. Dan itu tidak hanya terjadi di daerah, pemerintah pusat pun demikian begitu ya Pak Riban ya. Tapi baik Pak Riban, artinya sampai sejauh ini pemerintah Kota Palangkaraya maupun juga pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak melakukan apapun, artinya hanya menunggu bola dari pemerintah pusat begitu ya, jadi atau tidak begitu ya? Iya, kalau persoalan itu karena ini ranah pemindahan ini adalah ranahnya pemerintah pusat, para penyelenggara negara. Kami di daerah ini kan melakukan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, yang kami punya sebagai kepala daerah. Kami membangun daerah itu sesuai dengan tatanan yang ada, dan khusus untuk di wilayah kayak kalau saya di Kota Palangkaraya, saya membangun daerah ini berdasarkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kami. Bagaimana kami nanti merencanakan sebuah kebijakan itu nanti untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak jangka pendek. Itu yang kami lakukan, kesiapan apa yang harus kita lakukan. Pemerintah daerah pada prinsipnya siap apa yang merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah pusat yang harus kami amankan, yang harus kami laksanakan di daerah. Kami siap sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan kewenangan yang kami miliki begitu. Baik, terima kasih Pak Riban Satya, Wali Kota Palangkaraya telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian wacana dari pemindahan ibu kota ini. Terima kasih sekali lagi Pak Riban.